Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Perbankan Syariah C semester 5. Mata kuliah Sistem Informasi Perbankan Syariah akan mempresentasikan materi tentang aplikasi Sistem Informasi Perbankan Syariah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lugu Larasati dan Roseli. Saya Lugu Larasati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian M-Banking. M-Banking atau disebut juga Internet Banking merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lain dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Pengertian lain dari M-Banking adalah salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan. Pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. M-Banking merupakan inovasi yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat mengakses data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal. Dengan adanya online banking, nasabah akan dapat informasi tertentu atau up-to-date. Layanan yang diperuntukkan bagi publik ini sebagai bahan promosi dari perusahaan atau perbankan yang menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat M-Banking. Pemakaian atau fungsi M-Banking hampir sama dengan mesin ATM, yang mana sarananya saja yang sedikit berbeda. Seorang nasabah bisa melakukan kegiatan pengecekan saldo rekening, transfer dana antara rekening atau antar bank. Sehingga untuk membayar tagihan-tagihan teratur bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, televisi, berbayar dan lain sebagainya. Pemanfaatan M-Banking memiliki keuntungan yang banyak yang akan didapatkan oleh nasabah, terutama jika melihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang kita bisa hemat karena M-Banking jelas bebas antrian dan bisa dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah mempunyai sarana pendukung untuk melakukan layanan M-Banking tersebut. Adapun jenis layanan dari e-banking yaitu yang pertama perbankan daring atau online banking. Pada dasarnya gabungan antara dua istilah yaitu daring online dan perbankan banking. Sekarang internet sudah menghubungkan kurang lebih 100 juta orang yang bisa melakukan transaksi perbankan, finansial dan non-finansial dengan komputer yang tersambung jaringan dari internet bank tersebut. Jenis transaksi yang bisa dilakukan yaitu mengecek informasi saldo, mengecek informasi nilai tukar, melakukan pembayaran berupa tagihan seperti kartu kredit, rekening telepon, rekening listrik, dan sebagainya. Yang kedua ada perbankan bergerak atau mobile banking, layanan perbankan yang bisa diakses langsung dengan telepon seluler dengan memakai SMS. Jenis transaksi yang dilakukannya yaitu yang pertama transaksi dana, mengecek informasi saldo, mengecek nilai tukar, melakukan mutasi rekening, menggunakan pembayaran seperti kartu kredit, rekening telepon, rekening listrik, asuransi, dan sebagainya. Adapun penerapan e-banking yaitu manajemen risiko dalam pengadaan aktivitas e-banking, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berhubungan dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan aktivitas e-banking adalah peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bank umum dan surat edaran Bank Indonesia nomor 58 DPNP tanggal 20 April 2004 mengenai penerapan manajemen risiko kegiatan pelayanan jasa bank melalui e-banking. Adapun hambatan e-banking
yaitu yang pertama, transaksi menggunakan e-banking tidak hanya mudah, tetapi terdapat juga resiko seperti strategi, operasional, dan reputasi juga. Berbagai ancaman pada aliran data reliable dan ancaman kerusakan, kegagalan pada sistem e-banking. Dan yang kedua, kerusakan, kerugian, kehilangan yang diterima oleh bank atau nasabah yang disebabkan oleh petugas internal manajemen bank. Dan yang ketiga, e-banking menjadi salah satu target para cybercrime mempunyai kendala dalam pembuktian secara teknis maupun non-teknis. Yang keempat, pemerintah dan DPR seolah masih lambat dalam melakukan antisipasi kepada kejahatan yang terjadi dalam kegiatan e-banking. Yang kelima, aktivitas e-banking belum mempunyai hukum yang tegas dan akurat dikarenakan stagnan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keenam, para pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat masih kurang peduli terhadap proses penanganan kasus-kasus tindak pidana pada e-banking. Selanjutnya, contoh dari layanan e-banking yang pertama ATM, anjungan tunai mandiri. Yang kedua, sistem aplikasi perbankan, banking application system. Yang ketiga, sistem penyelesaian bruto waktu nyata. Yang keempat, perbankan daring atau internet banking. Dan yang kelima, sistem clearing elektronik. Materi selanjutnya yaitu Automated Teller Machine, disebut juga ATM. ATM menurut Ellen Florian adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan seorang teller bank. ATM dalam bahasa asing yaitu Automated Teller Machine, dan dalam bahasa Indonesia yaitu anjungan tunai mandiri. ATM mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1960-an. ATM yang dilengkapi dengan kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan bank yang disebut dengan kartu ATM. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank biasanya sudah menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per hari. Batas penarikan ATM ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat ATM. Selain itu, batas jumlah penarikan diterapkan untuk mengantisipasi kelebihan penyediaan uang tunai dalam ATM. Pada umumnya, nasabah yang menggunakan fasilitas ATM akan dikenakan biaya administrasi pengelolaan rekening dan biaya bulanan kartu. Biasanya, besar biaya pengelolaan dan biaya bulanan kartu ATM diterapkan oleh masing-masing bank. Dilihat dari pengertian ATM di atas, ada 5 kepuasan yang dapat dirasakan nasabah bila bertransaksi melalui ATM, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan jasa perbankan. Lalu yang kedua, keleluasaan waktu pelayanan. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan pelayanan. Dan yang keempat, keamanan pelayanan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah keanekaragaman jenis pelayanan. Adapun latar belakang pembentukan ATM ini dilakukan oleh sektor perbankan yang bertujuan untuk satu, untuk meningkatkan pelayanan, yang kedua untuk menunjang bisnis retail, dan yang ketiga untuk menghadapi teknologi informasi perbankan antar bank, kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan waktu sebagai sarana promosi. Secara umum, fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan, seperti informasi saldo, pembayaran umum, contohnya pembayaran tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah. Lalu pembelian tiket seperti tiket penerbangan atau isi ulang pulsa. Lalu selanjutnya pemindahan bukuan atau open transfer.
dan yang terakhir pengubahan PIN. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah: yang pertama, dapat melakukan pelayanan sendiri, lalu dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM online selama 24 jam. Lalu yang keempat yaitu tidak perlu penyimpanan uang kas terlalu banyak. Sedangkan manfaat bagi pihak bank sendiri adalah: yang pertama, kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan. Yang ketiga, mengurangi antrian nasabah di kantor cabang. Yang keempat, mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru. Yang kelima, sebagai media promosi. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai electronic data capture. Sebelumnya, apa itu electronic data capture? Nah, electronic data capture merupakan suatu mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran. Penggunaan electronic data capture ini bisa menggunakan kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin electronic data capture. Mesin electronic data capture ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada fixed line atau line telepon. Mesin jenis ini komunikasinya menggunakan telepon line Telkom. Jenis electronic data capture yang kedua yaitu GPRS power. Nah, mesin jenis ini menggunakan sinyal seperti handphone, akan tetapi sumber powernya adalah listrik, sehingga harus selalu terkoneksi dengan listrik dari PLN. Selanjutnya, jenis mesin EDC yang ketiga yaitu ada GPRS mobile. Apa itu GPRS mobile? Nah, mesin jenis ini bisa dipakai di mana saja selama ada sinyal handphone. Sumber power yang dipakai itu adalah dari baterai sehingga bisa di-charge ulang. Selanjutnya ada fitur-fitur mesin electronic data capture. Yang pertama ada sell, yang kedua ada void, dan yang ketiga ada settlement. Sell adalah fitur pembayaran penjualan. Yang kedua yaitu void, merupakan pembatalan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga yaitu settlement, yaitu fitur transfer dari bank ke toko atau ke merchant. Berikutnya yaitu manfaat mesin EDC. Yang pertama, manfaat bagi kasir atau pemilik toko. Nah, manfaat yang pertama yang dirasakan bagi pemilik toko yaitu proses pembukuan menjadi lebih mudah. Yang kedua, tidak perlu menyimpan uang dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, kemudahan uang kembalian dalam pembelian. Yang keempat, yaitu lebih mudah melakukan pengawasan. Dan manfaat yang kedua yaitu yang dirasakan oleh pembeli. Manfaat yang pertama yaitu lebih mudah dalam melakukan transaksi. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, tidak perlu menyiapkan uang dalam jumlah yang banyak. Dan yang keempat yaitu meminimalisir risiko kejahatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Internet Banking. Internet Banking pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar, yaitu Internet dan Banking. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan banking merupakan sebuah lembaga keuangan di bidang penerimaan keuangan yang dapat meluaskan pemberian kredit.
Internet banking dikenal juga dengan istilah online banking atau e-banking, yaitu melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi, internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Bagi sebagian orang, internet banking sangat membantu karena bisa melakukan transaksi perbankan di luar kerja bank, yaitu dengan hanya membutuhkan koneksi internet dan website. Layanan internet banking. Layanan internet banking merupakan wujud dari responsifnya suatu bank terhadap peluang dan persaingan dalam era internet saat ini. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antara rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aam Rizkia. Lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang aplikasi internet banking dan cara kerja internet banking. Aplikasi internet banking. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif dari bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan berjalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya melalui via portal di internet dan memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu front-end yaitu yang berhubungan dengan nasabah dan back-end yaitu yang berhubungan dengan bank. Kedua bagian ini biasanya dipisahkan oleh firewall. Cara kerja internet banking. Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, password, token, one-time password, dan jaringan internet. User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah logout dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai tanda bukti bahwa transaksi telah berhasil. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mobile banking. Yang pertama, pengertian mobile banking. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada pada ponsel genggam atau ponsel pintar atau smartphone. Yang kedua, kelebihannya. Yang pertama,
mudah mendapat konektivitas. Yang kedua, mengurangi risiko penipuan. Yang ketiga, nasabah dapat mentransfer uang secara langsung pada rekening bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Yang keempat, bebas biaya. Selain itu, bank juga merasa lebih dekat dan dapat menjangkau nasabah mereka dengan mobile banking. Yang ketiga ada kekurangan mobile banking. Yang pertama, dibutuhkan smartphone canggih. Yang kedua, fitur keamanan melalui koneksi dengan terenkripsi, bisa dihack jika smartphone hilang atau dicuri. Yang ketiga, ada rentan penipuan smishing. Yang keempat, nasabah harus memiliki jaringan internet yang kuat.